Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara menampilkan data di kode Initor 4. Pertama, kita harus buka dulu SMPP kita, Apache dan AOSKey. Setelah itu, pastikan PHP MyAdmin-nya kita sudah buat database yang baru. Seperti di sini saya sudah buat database siswa, yang ada database siswa. Dalam isinya ada kolom ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat. Di sini kita sudah buat. Setelah itu kita harus ada file zip koordinator 4. Di sini saya sudah download ya, framework 4.0.4. Habis itu kita buka, kita ekstrak ke SMPP kita, SMPP htdocs. Di sini kita pastekan. Setelah itu kita buka htdocs. Nah, di sini ada framework 4.0. Kita rename, ganti sesuai dengan nama yang kamu ingin gunain. Seperti saya buat aja CI4. Oke, CI4 kecil ya. Kita harus ingat dulu itu apakah kata-katanya kecil atau besar. Kita harus pastikan dengan betul. CI4. Habis itu kita talikkan. Kita buka Sublime dulu. Habis itu kita talikkan ke Sublime. Habis ini kita buka config database. Habis itu kita isikan public default ini. Username kita isi root, passwordnya dikosongin, database sesuai dengan database yang kita ingin gunain. Seperti saya gunain database siswa. Oke, siswa. Setelah itu save. Oh ya, saya lupa, sebelum kita masukin yang untuk codingan kita harus perbaiki dulu di dalam sistem kita. Jadi di sini saya sudah buat ini, kita bisa download, nanti saya letakkan link di YouTube. Habis itu kita download. Nah, download connector 1. Kemudian kita kopikan, letakkan di SMPP kita, SMPP htdocs coordinator. Di sistem kita pastekan. Habis itu, oh iya, di sini ada dua ya. Jadi kita hapus ini, yang ini coordinator, kita ganti jadi 1. Kemudian sini kita harus buat keluar, kita masuk ke Sublime. Ini kita sudah ganti ya sistemnya. Habis itu masuk ke ENT, gantikan ini, kopikan dulu, paste. Ini ganti jadi development. Ini kita hapus saja, save. Nah, habis ini kita akan masuk ke controller. Di sini kita akan gunain 3 yang paling kita sering gunain, itu ada controller, model, sama view. Controller ini dia hubungin dengan database kita, sedangkan model ini hubungin dengan database kita, sedangkan controller ini dia hubungin dengan view dan juga models. Di sini kita ada home PHP. Di sini kalau contoh kita buka seperti ini ya, kita mau buka localhost-nya, kita harus cd smpp htdocs, tempat file yang kita tadi buat CI4 kan. Habis itu php sparse. Nah, sini sudah selesai. Kita ketik localhost 8080, localhost titik 8080. Nah, di sini pertama masih welcome to coordinator bla bla bla, karena di sini kita masih belum diedit. Ini kita masih belum edit. Pertama itu PHP kita gantikan ini, hapus. Pertama itu kita harus hubungin dengan model, seperti string model sama dengan new, nama model kita yang akan digunakan nanti.
kita nanti namanya msiswa titik koma. Kita buat dulu satu model baru. Kita kopikan aja ininya, formnya kopikan sampai sini aja. Oke, kita kopikan, berarti kan app nya menjadi models ya. Kemudian kita di sini tulis use kode igniter string model titik koma. Jadi tata kelolanya ini kita gak boleh class home. Class itu kayak nama file yang ada di model. Kayak contoh di sini kelasnya itu kita akan digunain nanti namanya msiswa. Oh iya, saya lupa save ya, msiswa.php. Jangan lupa semua file yang akan dibuat harus .php. Nah, kelas msiswa. Jadi msiswa itu msiswa. Oke, yang ada di models. Externnya itu model. Habis itu titik koma. Kemudian kita harus kasih dulu query dulu, public function tampil ya, ini query yang akan digunakan nanti di controller kita. Buka kurung string table. String table itu yaitu table yang ada di database kita ambil tablenya. Sini kita harus buka kurung string, terserah kita mau buat apa, query atau juga data atau juga contoh, terserah. Tapi biasanya saya paling sering menggunakan itu query sama dengan this db database table. Oke, kita ambil database-nya, ambil data table di database kita. Kemudian string table. Setelah itu titik koma. Habis itu kita return, kembalikan string query-nya. Kita harus tuliskan get, mendapat get. Habis itu kita kembali ke controller kita. Di sini base controller sudah kita use dulu, use app models. Kita gunain model, kita harus masukkan modelnya ke sini. Ini kita tadi udah save belum ya? Oke, kita udah save ya. Oke, class home model msiswa. Setelah itu kita string data. Ini data string tampil. Kita panggilkan tampil yang ada di msiswa. Ini fungsi tampil. Kita panggilkan di controller. Habis itu sama dengan string model yang ada di sini. Sambungin dengan msiswa. Oke. Habis itu tampil titik tampil ini adalah nama tabel kita, nama tabel yang ada di sini, siswa. Oke, nama tabel siswa. Oke, nama database. Nama database enggak lisut. Kita mengambilkan hasilnya. Ada juga get low itu dia ambil satu baris saja. Biasa get low itu digunakan di edit data ya. Nanti kita akan masuk ke edit data. Habis itu string data, oh iya, kita harus buat dulu di view kita yang kita nanti gunain untuk bila suatu ketika kita buat satu gimana bilangnya, kita sudah buat satu kode kita dengan semuanya. Kemudian pada suatu hari kita ada mau masuki satu file baru, jadi kita tidak perlu satu-satu kita perbaiki, kita hanya perbaiki satu aja. Jadi di sini kita save
PHP. Ini gunain untuk kayak di satu view itu nanti terdapat dua view lain lagi. Di sini kita boleh tulis HTML, lalu kita tekan tab. Nah, di sini dan HTML-nya sudah keluar ya. Jadi itu cara gampangnya. Title-nya kita tidak perlu. Di sini kita buat PHP include. Jadi include itu termasuk. Nah, ini kita akan digunakan yaitu hit PHP. Ini kenapa? Oh, include. Ini include. Oke. Oh ya, ini include. Oke. Hit PHP. Ini kenapa ya? Ini. Oh iya ya, saya lupa di sini tanda tanya. PHP include hit PHP ya. Nanti ini hit PHP digunakan untuk di atas. Jadi kayak contoh kita sudah buka ini, nanti di atasnya sini ya, localhost sampingnya itu namanya itu kita setting di hit PHP. Hit PHP setelah itu titik koma. Oke. Habis itu setelah hit body kita tulis gini PHP include termasuk menu PHP. Terserah sih, biasa saya tidak gunain saya biasa gunain menu, tapi di sini kita nggak usah aja ya. Kita langsung aja PHP echo view. Echo view itu kayak nanti gunain untuk controller patch. Titik koma tanda tanya. Oke. PHP input kita termasuk lagi. Ini kayaknya nggak usah ya. Ini footer lah, kita boleh lah footer, atau nggak usah saja. Nggak usah aja, tergantung aja. Kalau kalian contohnya mau view-nya itu di dalamnya ada lagi, kita boleh tulis di sini juga. Nanti save. Kita habis itu kita panggilkan yang ada di app sini, echo view string patch. Patch ini kita akan panggilkan di sini. Jadi kayak kita patch. Oh iya, patch sama dengan view yang akan kita nanti gunain home aja ya. Nanti kita akan gunain home. Nama view yang akan kita tampilkan itu namanya home. Oke. Echo view app yang tadi. Oke, koma string data, kita panggilkan data. Di sini kan ada data, kita panggil ke sini. Oke, ini hapus saja. Save. Nah, MC source sudah save. Oke, database sudah. Habis itu kita buat satu view. Di sini view kita save dulu. Namanya itu tadi kita buat home.php. Oke. Kita pertama dulu class table Oke. Kita langsung tr aja, nomor string tr. Belum di tl ini kayak untuk batasan gitu, jadi kita harus lagi td. Ini agak susah ya, kita kopikan dulu, kopikan saja, paste, sesuaikan dengan kolom siswamu. Kayak di sini saya kolom siswa saya dari 1, 2, 3, 4, jadi saya butuh 4. Hari pertama itu kita tulisannya nomor jadi ini yang di dalam ini nanti akan muncul di tampilan, bukan untuk query. Jadi ini terserah kita mau tulis apa, nama siswa ya, nama aja lah ya. Ini jenis kelamin, alamat kita butuh 4 aja.
Habis itu kita tulis string php tanda tanya php nomor sama dengan 1. Ini gunanya untuk primary key. Primary key seperti ID siswa ini. Primary key itu dia kayak berurutan, nanti kayak di sini akan string nomor sama 1. Jadi kalau primary key-nya nanti 1, 2, 3 dia berurutan. Oke. Lalu kita tulis, oh ya kita lupa tutup, php nomor string nomor sama 1. Oke. Di bawahnya kita tulis for each, kita gantikan string kita yang di sini kan datanya tampil, kita jadikan string tampil as seperti string, terserah kita mau berapa. As kita ubahin tampil itu berfungsi kayak A, jadi kita contohnya A itu berfungsi seperti string tampil, jadi string tampil itu berfungsi sebagai string A. Oke. Itu udah ini string teleponnya jadi hitam ya. Oh iya, ini lupa tutup ya. Setelah tutup, oke, buat TL lagi. Habis itu buat TD. Ini gunanya untuk memanggilkan data yang ada di controller. Jadi kita controllernya sudah ambil datanya dari model, nanti kita akan panggilkan di view. Jadi kayak contoh TD string TD. Oh iya ya, kopikan dulu, kita akan gunain 4. Oke. Tanya sama dengan string nomor yang ada di situ, nomor plus. Jadi dia akan auto, jadi kayak contoh kita inputkan data, nanti dia pertama, kedua, ketiga gitu. Tanya dah. Habis itu sama dengan string A ini kita panggilkan nama kolom kita. Nama kolom kita kayak di sini. Oh, nama siswa. ID siswa itu dia nanti auto, jadi kita tidak perlu masukin. Ini nama siswa. Oke. Kemudian titik koma. Oke. Panggilkan lagi string A, jenis kelamin. Sesuaikan ya, kalau gak sesuai nanti gak bisa muncul. String A, satu lagi alamat. Oke, ini kayaknya sudah bisa. Formnya kita sudah panggil, siswanya kita sudah panggil, PP sudah panggil. Oke. Kemudian buka, kita sudah save, kita nyala ya, jadi kita tinggal buka pas 80 enter. Whoops. Jadi kalau ketika keluar whoops, kita boleh di sini kan ada boot development, kita gantiin oh iya, productionnya kita ganti jadi 1 biar tahu kesalahannya mana. Dia tulisnya di controller, jadi kita salahnya di controller. Class home Eastern, ini salahnya apa ya, nanti ya saya nengok dulu. PHP namespace app controllers use app string models M siswa, M nya siswa. Oke. Class home Eastern base controller buka kurung, function index buka kurung, string model M siswa, get list page home. Oke. Tutup. Oke. Jadi ini salahnya kayaknya di M siswa. Coba kita nengok PHP,
coba kita ganti ini jadi model aja. Oh salah juga. PHP dan patch app use kode ini igniter model class msiswa extend model. Oke, sudah benar sebenarnya ya. Ini sebenarnya konsol. Use app string model msiswa. Oh iya, titik koma kita lupa ya, bahaya ya, kita kalau satu lupa nanti semuanya error. Oh ya, ini model. Ini salah lagi, kenapa ini ya? Inilah ketidakenakan dari codingan, jadi kita sekali salah semuanya salah ya. Terus kode ini kan model class msiswa extend. Oh iya, ini tidak titik koma, error lagi di sini, string model disalahnya, string model lagi. Buka home kita, salahnya di home ini. Dan string app controllers use app model msiswa. Oke, string model sama new msiswa. Data tampil sama dengan string model tampil get. Tadi katanya salahnya mana? Di nomor 8, kelas app mode msiswa tidak ketemu. Mode msiswa nggak ketemu. App mode msiswa tidak ketemu. Apakah nyos s? Oh iya ya, salahnya sana. Oh iya, kita hit PHP nya nggak ada ya. Jadi di sini kita harus bawa dulu head PHP. Atau kita gak usah buat aja head PHP. PHP kita hapus, save, kemudian buka. Nah, di sini sudah keluar nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Pertama itu ada Moni. Lalu ada jenis kelaminnya perempuan, baru Mas. Nah, di sini kalau contoh kita mau buat lebih cantik lagi, kita boleh tulis bootstrap. Kalau kita bisa download di sini, ini ada cara-caranya. Nah, di sini saya sudah beli ya, saya sudah download ya bootstrap. Jadi tinggal buka, kopikan CSS sama JSS nya, copy, paste kita ya, extract tuh paste, SMPP kita, htdocs, CI4 kita, buka publik, ini ada publik, kita oke. Buka htdocs, SMPP, htdocs, kode ini terempat, publik. Nah, di sini ada CSS sama JSS. Ini akan digunakan nanti. Contohnya kita mau lebih cantik. Ya, contoh di sini kan masih gak bagus ya, masih gini. Jadi kita tinggal ke contoh kita mau tabelnya jadi cantik. Kita tinggal ganti aja. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, di sini kita ada vektor CSS sama JS. Kemudian kita bisa nengok di bootstrap ini. Di sini ada banyak jenis ya, ada bootstrap 4 basic apa-apa, kita bisa letak. Jadi pertama di sini CSS nya kita tutup. Sebelum kita masukin biar cantik tabelnya, bootstrapnya, kita harus masukin link dulu, link untuk bootstrapnya masuk. Jadi kita tulis link tab. Nah, di sini kita tulis string CSS, yang kecil ya, CSS, nengok sini CSS, oke, string, terus kita masukin ini, itu bootstrap min ya. Jadi kita bootstrap dot min. Kemudian kita gantikan table ini
menjadi kelasnya jadi table strip. Jadi kita tulis kelas sama dengan petik table. Nah di sini table strip, table strip. Oke, save. Coba kita buka. Oh salah, ini kita buka, jadi ada salah di sini. Kita tulis min css. Save. Nah sudah ganti jadi kayak gini. Demikianlah tampilannya. Terima kasih.